Shalom, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian. Perkenalkan, nama saya Linda SM Sanditanos, mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 dengan nomor induk 15202501041547. Program Studi Pendidikan Agama Kristen LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Saat ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar sebagai guru pendidikan agama Kristen di SD Impres Luan, Kecamatan Tondano Timur, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Di kelas 5 dengan materi memelihara alam dan lingkungan sekolah. Mohon masukan dan saran atas video saya ini. Saya selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar anak-anak? Baik. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Hari ini anak-anak semuanya baik-baik saja toh? Baik. Tidak ada yang sakit? Tidak. Tidak ada yang masih batuk? Tidak. Tapi anak-anak harus bersemangat hari ini, Nek. Harus punya kemauan untuk belajar supaya kalian itu kalau mempunyai kemauan untuk belajar, pelajaran akan cepat masuk ke dalam otak kalian, kemudian kalian bisa mengingatnya ketika pada saatnya akan ada tes. Jadi anak-anak, kalian harus menjaga kesehatan, menjaga diri kalian, juga harus tetap sukacita di dalam hati kalian. Apa kabar hari ini? Hebat, dahsyat, luar biasa. Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Hurra, hurra, joy. Oke, sebelum mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyanyi daki-daki gunung yang tinggi. Dan gerakannya 1, 2, 3. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta, karena Engkaulah Yesusku. Siapa yang mau berdoa buka? Ya, Anabel silakan maju. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami akan belajar dengan dibimbing oleh guru agama kami, berkati kepala sekolah, guru-guru kami juga, kami semua yang akan belajar hari ini, berkati kami agar bisa belajar dengan baik dan mengerjakan tugas dengan baik untuk memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kita akan mengecek kehadiran siswa. Nah, dari kalian semua di dalam kelas ini, kira-kira ada yang tidak masuk? Tidak. Coba, kalau membuat kesepakatan di kelas harus disepakati bersama-sama. Kira-kira untuk berjalannya pembelajaran ini dengan baik, apa yang harus dilakukan? Saya Bu, Ya, gini. tertib di kelas Bu. Ya, betul. Tidak ribut di kelas Bu. Oke. Jordi. Tidak mengganggu teman Bu. Ya, siapa lagi? Saya Bu. Ya. Menyelesaikan tugas yang diberi guru. Oke, di sini ada berapa? 4 poin ya. Ada tadi tertib di kelas, betul. Kemudian tidak ribut, betul. Kemudian Jordi bilang tidak boleh mengganggu teman ya. Kalau temannya sedang mengerjakan sesuatu jangan diganggu. Kemudian ada Wilona yang mengatakan bahwa mengerjakan tugas dari guru dengan baik. Apakah pembelajaran kita waktu lalu? Ada yang ingat? Ada. Apa pembelajaran kita waktu lalu? Allah hadir di dalam fenomena alam. Iya betul. Allah hadir dalam fenomena alam.
peristiwa alam ya. Apa saja kan waktu lalu yang Ibu Guru sampaikan tentang fenomena alam itu apa saja? Panas, Ya, hujan. dingin. Kenapa dikatakan Allah hadir di dalam fenomena alam? Karena Allah hadir dalam semua itu tidak terjadi dengan sendirinya ya. Itu terjadi atas izin Tuhan. Dan Tuhan yang menciptakan segala. Ya. Kejadian 2 ayat 15 adalah berbunyi bahwa Tuhan memberikan apa yang namanya tugas dan mandat kepada Adam dan Hawa. Ya, coba di Kejadian 24 ayat 1. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Iya, betul. Kemudian Mazmur berapa? 89 ayat 12. Punya mula langit mula, juga bumi, dunia serta isinya. Engkaulah yang mendasarkannya. Oke. Tuhanlah yang menciptakan. Begitu juga langit dan bumi ya. Dan di Kejadian 2 ayat 15 juga berkata bahwa Adam dan Hawa diberikan mandat atau tugas dari Tuhan untuk apa? Memelihara dan menguasai bumi. Itu adalah dasar dari materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Coba baca bersama-sama tujuan pembelajaran hari ini. 1. Menjelaskan pentingnya memelihara alam dan lingkungan sekolah. Ya, 2. Mendaftarkan memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Ya, 3. Menuliskan tentang memelihara alam dan lingkungan di sekolah. Iya. Di keempat tujuan pembelajaran hari ini kita akan mendalami satu persatu ya tentang memelihara alam dan lingkungan sekolah. Karena kalian ada di sekolah, jadi kalian juga ada untuk memelihara lingkungan sekolah agar ini kalian lihat danau dan di tengahnya ada pulau. Kalian tahu ini di mana? Di Danau Tondano. Danau Tondano, dan di tengah-tengahnya adalah apa? Pulau apa? Sampai tahu? Likri. Nah, yang sampai tahu Gangga. Ini namanya Pulau Lihaga. Pantainya berpasir putih, airnya biru jernih. Kemudian di sana ada biota-biota laut ya. Bagus kan? Oke. Setelah kalian melihat yang bagus-bagus, coba kalian lihat yang ini. Ibu, itu sampah-sampah ada. Yang ada di mana? Pantai. Iya, yang ada di Pantai. ya, nanti mau kasih pertanyaan pengantin. Kalian sudah lihat yang bersih-bersih ya? Pantai bersih, hamparan padi yang bersih ya. Kemudian apa lagi tadi? Danau yang bersih. Ibu Guru mau tanya, mengapa menjaga kebersihan dan keindahan, terutama yang ada di sekolah ya? Kenapa hal itu penting? Ya, Menanam dan merawat tanaman sekolah. mengapa menjaga kebersihan dan keindahan sekolah itu penting bagi iman kita? Karena tugas kita adalah menjaga dan merawat lingkungan yang Tuhan berikan ya. Yang kedua, ya nomor 2. Apa yang akan terjadi jika semua warga sekolah tidak peduli? Ya. Nama sekolahnya jadi jelek, Bu. Ya. Kelompok 1? Ya, semua akan kotor dan berantakan. Kelompok 2? Belajarnya jadi terganggu dan kami tidak semangat ke sekolah, Bu. Oke. Pertanyaan ketiga, tindakan sederhana apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk membuat sekolah kalian ini lebih baik? Pak, siapa dulu yang mau menjawab? Saya. Ya, kelompok 1. Jangan membuang sampah sembarangan, Bu. Iya, ada lagi? Ada. Melaksanakan bidan, Bu. Iya, betul. Iya.
Jadi tidak membuang sampah sembarangan dan juga melaksanakan piket dengan teratur supaya sekolah kalian ini tetap bersih. Menjaga lingkungan sekolah ini harus dikerjakan bersama semua warga sekolah, yaitu dari siswa-siswa, guru-guru dan kepala sekolah, juga orang tua siswa dan sekolah. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi beribadah olahraga, Lembat belajar makan sehat dan bergizi. ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Tepuk semangat. Oke, silakan. Ibu guru akan menampilkan video tentang perbandingan lingkungan yang terawat dan yang tidak terawat. Iya. Kemudian video kedua ya. Perhatikan baik-baik videonya. Di tujuan pembelajaran kita yang tadi ya, tujuan pembelajaran kita yang tadi, kalian sudah melihat ya. Yang pertama adalah menjelaskan pentingnya memelihara alam dan lingkungan sekolah, mendaftarkan contoh memelihara alam dan lingkungan sekolah, menuliskan manfaat memelihara alam dan lingkungan sekolah, membuat karya dalam bentuk sebuah proyek memelihara alam dan lingkungan sekolah. Itu yang akan kita lakukan di kegiatan pembelajaran ini. Ya, di mana kejadian 2 ayat 15 itu adalah dasar dari pembelajaran kita hari ini. Ya, dasar Alkitabiah bahwa Tuhan memberikan tugas kepada Adam dan Hawa untuk apa? Untuk memelihara dan apa? Menguasai. Memelihara dan menguasai apa? Alam ciptaan Tuhan. Terutama di sekolah ini kalianlah yang memelihara dan menjaga, menguasai alam ciptaan Tuhan di lingkungan sekolah, dengan artian bahwa kalian yang menjaga kebersihannya. Dari video yang telah kalian lihat tadi, Ibu minta ya, kalian menulis, Ibu kasih kertas ya. Masing-masing membuat daftar 3 hal positif dan 3 hal negatif ya untuk video tadi akan dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit. Negatif. Karena dilakukan secara kelompok, jadi kalian boleh sama-sama memikirkan jawabannya ya. Berdiskusi di dalam kelompok untuk mencari jawabannya. Ya, silakan kelompok 2 sambil berdiskusi. Ya, jadi bukan cuma satu orang yang mengerjakan, silakan bercakap-cakap. Oke, sambil berdiskusi supaya pekerjaannya bisa cepat ya. Ibu kasih waktu 5 menit, tapi kalau dalam 2 menit sudah bisa menjawabnya, sudah selesai, ya boleh nanti berdiri dan membacakannya dari tempat duduk saja. Oke, bagaimana? Iya, silakan berdiskusi. Bu, sudah. Oke, ada yang sudah. Kelompok 1 sudah? Bu, sudah. Sudah. Oke, kelompok 3? Sudah?
kursi, meja, dan papan tulis masih ada dan bisa dibersihkan dan diperbaiki. Terus. Halaman sekolah masih ada dan masih bisa dibersihkan. Oke. Kelompok 2. Bangunan ruang kelasnya masih ada dan bisa dibersihkan. Terus ada 3 hal. Meja dan papan tulis masih ada dan bisa dibersihkan dan diperbaiki. Terus. Halaman sekolah masih ada meskipun kotor dan berantakan. Oke. Ayo kelompok 3. Yang negatif dulu, yang negatif. Sekolah dan ruang kelas sekolah kotor dan tidak terawat. Kursi dan meja yang bisa diperbaiki jumlahnya hanya sedikit. Rumput yang tinggi sudah mulai menguning juga. Ada sampah di halaman sekolah. Iya. Coba kelompok 1 apa tuh hal yang negatifnya? Semua area sekolah kotor dan tidak Ya. terawat. Ya. Kemudian Kursi dan meja yang bisa diperbaiki jumlahnya hanya sedikit. terus. Banyak rumput yang tinggi dan sudah menguning, juga ada sampah di beberapa tempat. Iya. Jika hal seperti itu, apakah membuat nyaman Tidak. dalam hal belajar? Tadi sudah disampaikan tentang hal positifnya, yaitu ada beberapa tempat yang masih bisa dibersihkan dan beberapa barang yang masih bisa diperbaiki. Dan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Ya. Mengapa penting memelihara lingkungan dan apa manfaatnya? Ya. Jadi pertanyaan pertama ya, mengapa penting memelihara alam dan lingkungan sekolah? Dan yang kedua adalah apa manfaatnya? Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Jadi ya. Iya. Iya. Ya. Bagus. Iya. Iya. Oke. Ya. Ibu sudah selesai. Oh, cepat sekali. Oke. 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 Bagus, mantap. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Oke, terima kasih Anda. Jadi masing-masing sudah menyebutkan bahwa memelihara lingkungan ya. Alam dengan lingkungan ya. Itu sama ya. Itu ciptaan Tuhan dan kita harus menjaganya. Nomor 1 manfaatnya? Manfaatnya dengan memelihara lingkungan sekolah, kita bisa menjalankan firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15. Iya. Jadi mengapa pentingnya, sekali lagi diulang, mengapa pentingnya? Pentingnya memelihara lingkungan apa? Karena sesuai firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15, tugas kita memelihara dan menguasainya. Iya. Coba apa pentingnya? Supaya kita mempunyai kebiasaan peduli lingkungan sejak masih kecil. Iya, mempunyai kebiasaan peduli lingkungan. Coba. Kelompok 2 apa tadi pentingnya? Manfaatnya adalah Pentingnya, mengapa penting? karena lingkungan sehat dan nyaman, bebas dari Iya. Kalau lingkungan bersih, berarti sehat. Dan kalian akan belajar dengan nyaman. Kalian kan tidak mau belajar banyak sampah, kemudian ada tikus lari kiri kanan, kemudian ada semut. Kita kan tidak menginginkan hal itu ya. Jadi harus punya kepedulian sedari usia kalian ini dan mempunyai apa? Kebiasaan untuk menjaga lingkungan ya. Supaya kita akan melakukan proyek kebersihan ya. Jadi di sini ada sudut baca yang Ibu lihat. Nah, ada potongan sampah, tidak teratur dan belum dihiasi. Jadi kalian akan melakukan proyek sudut baca, memperindah sudut baca ini dan membersihkannya supaya kalian bisa membaca di sudut baca ini dengan nyaman. Nah, Ibu akan bagian. Tapi sebelum itu kita akan melakukan ice breaking dulu.
Yuk. Saya bisa, saya siap melakukannya ya. Saya bisa, saya siap melakukannya. Saya bisa, saya siap melakukannya. Saya bisa, saya siap. Saya bisa, saya siap. Saya bisa, saya siap melakukannya. Yes. Wow, keren. Asik, asik, asik. Yes. Tepuk semangat. Oh, sebagai dasar Alkitab, ketika Tuhan menciptakan Taman Eden kita ini ada di tempat kita sekarang ini. Kalau kita di rumah ya lingkungan di rumah, kalau di sekolah ya lingkungan sekolah ini Taman Eden kita. Jadi kita bertugas untuk merawat lingkungan sekolah agar tetap nyaman dan bersih, menciptakan suasana belajar yang baik karena lingkungan bersih membuat pikiran jernih dan belajar menjadi aman dan menumbuhkan rasa peduli lingkungan sejak dini untuk kalian ya. Contoh nyata dalam mempraktikkan adalah yang sebentar lagi akan kalian lakukan, yaitu membuang sampah pada tempat. Kalau membuang sampah kan juga seperti yang di Taman God Bless ya. Di situ ada tempat-tempat sampah dan di sekolah sini juga ada sampah organik, sampah anorganik dan sampah apa? Plastik. Ya, makanan. Apalagi? Menyiram tanaman. Kelompok penghias pot nanti akan membawa masuk tanaman pot dan menghias di sana, kan sudah disiram tadi pagi ya oleh yang tugas piket. Kemudian apalagi dalam hal tanggung jawab, yaitu menghemat listrik. Kalau kalian di rumah ada menyalakan televisi, dimatikan kalau tidak menonton. Biasa kan ada yang menonton televisi sambil apa? Main HP. TV-nya bukan kita yang melihat TV, tapi TV yang melihat kita. Jadi itu perlu dimatikan. Kemudian kalau lampu siang-siang begini, ya kalau di kelasnya dalam keadaan gelap harus dinyalakan lampunya. Tapi setelah itu harus dimatikan jika tidak digunakan. Menghidupkan keran air juga. Atau di rumahnya tidak ada keran air, tapi cuma pakai gayung ya, ditaruh di ember, ditampung di gentong air. Itu jangan main siram. Itu namanya membuang-buang air. Dan di sekolah, lihat itu di laci-laci meja kalian. Tidak boleh itu laci berubah fungsi jadi tempat sampah. Ya. Untuk kelompok pembersih, penyapu, silakan berdiri. Ya. Silakan berdiri mengambil alat kebersihan. Ya. Sapu, keranjang, dan skep sampah. Silakan ambil dan coba kalian lihat ini di sudut baca ini. Coba dibersihkan dan dirapikan dulu. Jadi label akan menempelkan label, mengaturnya dengan baik ya, dan merapikan buku-buku yang ada. Kemudian kelompok pembersih ya, penyapu, duduk dan mencatat presentasi, karena harus presentasi ya hasil kerja kalian. Oke, sudah? Kalau sudah, akan bergantian dengan kelompok label. Silakan kelompok label maju untuk menempel label-label ini, ya, ditempel, kemudian diatur dengan baik, ya, dan dirapikan buku-bukunya, ya. Oke, secara cepat saja. Silakan. Sudah selesai? Kemudian kelompok 2, kelompok 1 sudah selesai menulis, akan mempresentasikan. Kelompok label sudah, silakan kembali, sudah selesai. Tuliskan hasil kerja kalian yang akan dipresentasikan di depan kelas. Silakan maju kelompok penghias pot. Ya. Di sana ada tanaman hias. Ya, kalian hias tempat ini, dirapikan dengan baik. Dirapikan dengan baik ya. Silakan. Ya, kelompok
sebelumnya kotor berdebu. Apanya? Sudut Bacanya. Ya. Sekarang sudah bersih dan dengan membersihkan pojok baca kita juga sekaligus bisa menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan sebagai makna iman kami di proyek ini. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu. Wow, keren. Asik, asik, asik. Yeay. Silakan kelompok 3 dulu. Kelompok 3 yang menghias pot. Ya. Presentasikan sebelum dan sesudah kalian menghias dengan pot. Dengan memberi hiasan pot tanaman, kita bisa memberi suasana hijau segar di dalam dan memberi makna iman, yaitu memelihara alam ciptaan Allah yang adalah Taman Eden kita saat ini. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan. Wow, keren. Asik, asik, asik. Yes. Kelompok 2 silakan maju mempresentasikan hasil kerjanya hari ini. Sebelumnya petunjuknya cuma satu, sekarang ada beberapa supaya lebih terlihat, dan dengan memberi label di sudut baca kita bisa memberi petunjuk untuk teman-teman lainnya kalau ada sudut baca di sini semua sesuai dengan makna iman di Kejadian 2 ayat 15, yaitu memelihara alam dan lingkungan sekolah. Oke, silakan duduk, berikan tepuk tangan. Wow, keren. Asik, asik, asik. Yes. Oke, saat ini kita akan masuk di kegiatan penutup, yaitu refleksi doa. Ya, refleksi doa. Kalian tuliskan refleksi doa syukur pribadi atas proyek yang sudah selesai. Ya, karena kalian sudah menyelesaikan proyek pojok baca bersih dengan baik. Ya, silakan di kertas yang Cik kasih tadi ya, yang Ibu Guru kasih tadi. Silakan. Ibu Guru kasih waktu. Yang sudah selesai bilang selesai. Kedua, kelompok 2, bacakan doanya. Ya, ya, silakan maju ke depan dan membacakan doanya. Silakan dibacakan doanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menuntun dan memberi kemampuan kepada kami sehingga bisa menyelesaikan proyek pemeliharaan lingkungan sederhana ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Allah memberikan mandat kepada manusia, ya, untuk memelihara dan menguasai alam lingkungan ini. Ya, oleh sebab itu kalian harus menjaganya dengan baik. Ya, bahwa menjaga apa tadi, lingkungan bisa menumbuhkan yang namanya apa? Rasa peduli lingkungan sejak dini. Kemudian apa tadi? Bisa melakukan tugas yang Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menjadi penguasa bumi ini. Ya. Tapi kadang-kadang kalian melihat yang seperti gambar awal tadi yang Ibu sudah perlihatkan, bahwa ada pantai yang kotor. Kemudian ada sekolah yang halamannya kotor. Toh di pantai tadi ada apa saja tadi? Plastik, botol plastik, apa segala macam ya. Itu yang mengotori pantai kita. Padahal kalian bisa lihat tadi Pulau Lihaga dengan pantainya yang berpasir putih dan berair biru yang jernih, ya. Di situ banyak biota laut yang bisa kalian lihat, ya. Ada bintang laut, ada ikan, ada macam-macam terumbu karang. Jika sampah-sampah plastik itu dibiarkan di pantai, kan itu bisa merusak biota laut di dalamnya, ya. Ikan mati, terumbu karang tidak tumbuh, dan lain sebagainya.
Nah itu akibat apa? Akibat ada orang yang tidak peduli, ya, main buang sampah. Anda apa nanti kok ada yang angkat, toh? Anda apa? Di sini juga yang lainnya juga membuang. Anda mau angkat sampah, bukan saya yang buang. Ada tuh yang seperti itu. Itu namanya ketidakpedulian. Lawan kita mempunyai tugas untuk menjaga alam ciptaan Tuhan. Dan sebagai siswa, kalian di sekolah menjaga lingkungan sekolah. Mari mulai dari kalian menjaga lingkungan sekolah kalian dengan baik. Kemudian setelah rangkuman tadi, ya, yang Ibu sampaikan bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah yang keturunan Adam dan Hawa yang diberikan Tuhan di Taman Eden untuk menjaga Taman Eden pada saat itu, dan saat inilah kita menjaga lingkungan sekolah kita yang merupakan Taman Eden kita saat ini, ya. Di refleksi akhir ini, Ibu mau menanyakan kepada kalian, bagaimana pelajaran hari ini menurut kalian? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Iya. Dari kalian, Ibu menanyakan kesimpulan, ya, dari hal yang berkesan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, siapa? Ya, silakan Anabel. Apa yang berkesan hari ini? Kami senang bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada manusia, bisa membuat lingkungan kelas kami jadi bersih dan sehat, bersama juga bisa belajar mempunyai rasa peduli lingkungan dengan seterusnya. Oke, siapa lagi? Saya. Yakin, nomor 2. Kami bisa membuat lingkungan kelas kami jadi bersih dan sehat bersama teman-teman dengan suasana menyenangkan. Iya, coba Mila. Ya, kami bisa menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepada manusia seperti dalam Kejadian 2 ayat 5 bersama dengan teman-teman. Iya, terima kasih. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow. Akhir pembelajaran kita hari ini, Ibu mau mengumpulkan, ya, hasil kerja kalian, ya, dan kita akan menutup kegiatan hari ini dengan doa. Karena kita sudah mengawali hari ini dengan doa, kita akan menutupnya dengan doa. Ya, menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa, ya. Silakan Mila. Ya. Sambil kita menyanyikan lagu Bapa terima kasih sebagai ucapan syukur kita, ya, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. 2, 3. Bapa terima kasih. Ya. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kegiatan pembelajaran hari ini tentang memelihara alam dan lingkungan sekolah yang diberikan oleh Ibu Guru kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami bisa melakukan perubahan yang baik untuk sudut baca di kelas kami. Tolong kami Tuhan agar kami bisa menjaga proyek yang sudah kami buat agar selalu terawat dan bersih sehingga menciptakan ruang kelas yang sehat dan bersih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Amin. Amin. Setelah kita berdoa, tiba